Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita kembali di program kita, program kajian kitab, dan senang sekali di hari Senin pagi seperti biasa dan sudah 2 pertemuan kita akan membahas bersama Ustadz Abu Ihsan Hafizahullah Ta'ala tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, yang mana kitab ini atau buku ini ditulis langsung oleh Ustadz Abu Ihsan Al-Athari Hafizahullah Ta'ala. Dan Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita atau tersambung bersama kita Ustadz Abu Ihsan Al-Athari. Kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, insya Allah kita akan melanjutkan hari ini Ustadz pembahasan kita tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan ini sudah pertemuan ketiga ya Ustadz. Dari yang pertama tentang muqaddimah atau urgensi pembahasan tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia, dan yang pertemuan sebelumnya di pekan kemarin kita sudah membahas ajakan untuk merenungkan penciptaan manusia. Dan hari ini kita lanjutkan pembahasannya Ustadz, kita langsung serahkan ke Ustadz. Silahkan Ustadz, tafadhol mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, azanillah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan karunia dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kehidupan dan kesehatan. Dan pagi ini kita kembali bersama buku ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Kita masih di bab awal, yaitu merenungi penciptaan diri kita, yaitu berusaha untuk mengetahui asal-usul kita, dari mana kita berawal. Ya, Allah telah menceritakan ini di dalam Al-Quran. Dan Allah perintahkan kita juga untuk memperhatikan dari apa kita diciptakan. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa manusia itu diciptakan. Ya, kita sudah bahas ayat pertama yang kita contohkan di sini, yaitu surat Al-Hajj ayat 5. Berikutnya ya kita akan lanjutkan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala berfirman, ayahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja, itu tanpa pertanggungjawaban? Ya, bahwa kehidupan manusia tidaklah berakhir dengan kematian. Kematian hanyalah pintu gerbang menuju alam berikutnya. Ya, alam yang jauh lebih panjang, lebih sempurna daripada alam dunia. Alam di mana kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat di alam sebelumnya, yaitu alam dunia. Maka Allah berkata, apakah manusia mengira akan dibiarkan begitu saja?
Ya, artinya Allah akan membangkitkan kita. Sebagaimana Allah menciptakan kita pertama kali. Alam yakun nutfatan min mani yumna. Bukankah dia mulanya? Nah, di sini Allah menceritakan asal mula kita. Bukankah dia manusia itu mulanya hanyalah setetes mani yang ditumpahkan, ya, yumna, yaitu dipancarkan ke dalam rahim, ya, dipancarkan. Min manin idza tumna, yaitu apabila air mani apabila dipancarkan. Nah, ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara mani dan madi. Mani keluarnya terpancar karena diiringi syahwat. Adapun madi tidak memancar. Itu perbedaannya. Yang menyebabkan perbedaan hukum juga. Keluarnya mani mewajibkan mandi. Sementara keluarnya madi tidak mewajibkan mandi. Cara apa kita katakan hukum taharahnya berbeda. Madi cukup cuci dengan air. Adapun mani untuk menghilangkan hadas besar karena mani itu harus, karena keluarnya mani ya, harus mandi. Namanya mandi wajib. Nah, demikian. Karena Allah mengatakan min mani yumna. Dalam ayat yang lain min maniin idza tumna, yaitu terpancar, dipancarkan. Yumna, tumna, yaitu terpancar. Ya, ke dalam rahim. Ya, ke dalam rahim. Tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat pada dinding rahim setelah bertemu indung telur. Setelah bertemu dengan indung telur yang ada pada tubuh wanita, dia akan menuju ke rahim dan akan melekat di situ. Maka dikatakan alaqah, yaitu sesuatu yang melekat. Alaqah artinya sesuatu yang melekat. Melekat di mana? Di dinding rahim. Maka kalau dia tidak melekat pada dinding rahim, dia akan keluar menjadi darah kotor, darah haid. Ya, tapi kalau dia melekat, maka dia akan menjadi cikal bakal manusia, akan menjadi janin. Maka itu penentuannya. Banyak ya sperma yang dipertemukan dengan indung telur di luar, itu proses ya kita katakan bayi tabung ya. Itu kan disuntikkan ke rahim. Nah, di sana ada proses yang gagal. Karena mani itu tidak mau melekat pada rahim. Mani yang sudah dibuahi itu tidak mau melekat pada rahim, pada dinding rahim. Maka dia tidak menjadi alaqah. Ini adalah proses pertama yang dilewati oleh manusia. Itu menjadi sesuatu yang alaqah. Setelah dia adalah nutfah, tetes mani yang ditumpahkan. Ya, maka ada yang melakukan proses pembuahan itu berkali-kali namun gagal terus. Karena dia tidak melekat pada dinding rahim. Keluar lagi. Baik itu secara alami maupun ya kita katakan buatan. Kalau tidak melekat pada dinding rahim, ya maka dia tidak akan jadi manusia. Dia tidak akan jadi manusia. Tidak akan jadi janin. Ya, maka Allah mengatakan di sini prosesnya adalah tsumma kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Barulah di situ ya mulailah proses khalq, yaitu penciptaan. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Ya, fase demi fase ya dari perjalanan ya kita katakan air mani itu ataupun sperma itu di dalam ya rahim itu ya sampai sempurna 9 bulan 10 hari normalnya. Ya, nah Allah menyempurnakannya fase demi fase, masa demi masa. Ya, Allah menciptakannya di situ, membelah ya, kemudian menumbuhkan daging, tulang belulang, dibungkus kulit ya, kemudian jadilah dia seorang anak manusia, ditiupkan ruh padanya. Jadilah dia makhluk yang bernyawa.
Nah, demikian. Begitu Allah menciptakan. Ini secara garis besar, ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Lalu dia menjadikan darinya faja'ala minhu, dan Allah jadikan dari mani yang menjadi alaqah, kemudian Allah ciptakan dan Allah sempurnakan itu, ada yang ditetapkan jadi laki-laki dan ada yang jadi perempuan. Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. Ya, sehingga terus terjadi perkembangbiakan umat manusia. Ada laki-laki dan ada perempuan. Ya, bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang yang mati? Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhiyal mauta. Ini intinya. Ya, yaitu kalaulah Allah mampu menciptakan manusia dari awal tanpa contoh, maka Allah pasti lebih mudah untuk menciptakannya sekali lagi. Ini menunjukkan adanya hari berbangkit, adanya kebangkitan setelah kematian, bahwa manusia akan dihidupkan kembali. Bahwa itu bukanlah suatu perkara yang mustahil. Artinya kita akan dihidupkan kembali setelah kematian untuk pertanggungjawaban atas segala amal perbuatan. Ya, nah demikian. Yang mana ya balasan dari amal perbuatan itu surga ataukah neraka. Begitulah dia perjalanan kita manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini secara implisit Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang penciptaan manusia, bagaimana Allah menciptakannya. Ya, dari setetes air mani, kemudian Allah menciptakan dan menyempurnakan. Ya, dan Allah jadikan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Jadi nggak ada jenis kelamin yang ketiga. Ya, maka kalau ada banci itu jadi-jadian gitu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan laki-laki, manusia itu laki-laki dan perempuan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Ada kasus di mana ada dua alat kelamin pada seorang bayi, itu bisa terjadi. Ya cuma ya, salah satu dari kedua alat kelamin ini akan saling mendominasi, mana yang paling dominan. Ya, dia akan condong kepada salah satu yang menjadi kecenderungannya. Nah, walaupun pada saat dia lahir dengan memiliki dua alat kelamin. Ada juga itu. Yang namanya disebut dalam istilah ilmu faraid unsa muskil. Ya. Unsa muskil. Itu bisa terjadi. Nah, demikian. Tapi itu sangat jarang terjadi ya. Dan pada ayat yang lain dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khasimun mubin." Nah, di sini Allah menegur manusia yang sombong. Ya. Dan tidakkah manusia memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setetes mani? Ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Fa idza huwa khasimun mubin. Ya, tiba-tiba dia menjadi musuh yang nyata. Ya, yaitu dia durhaka kepada penciptanya. Dia melawan penciptanya. Ya, dia ingkar kepada penciptanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Itu untuk menjelaskan kepada manusia bahwa tidak pantas mereka kufur, ingkar, ya, durhaka kepada pencipta mereka yang telah menciptakan mereka dengan kasih sayang, ya, dengan kita katakan dengan sebaik-baiknya, fi ahsani taqwim. Lalu mereka balas dengan kedurhakaan. Ini seperti air susu dibalas dengan air tuba. Ya, maka kita manusia, kita harus tahu dari mana kita berasal, supaya kita ya pertama malu kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita buat dosa kepadanya, durhaka kepadanya. Ya. Ya, kita seolah-olah membalas apa yang telah Allah buat kepada kita dengan suatu keburukan. Ya, nah demikian. Jadi Al-Qur'an mengajak umat manusia semuanya untuk melihat dan berpikir tentang asal muasal penciptaan diri mereka, perjalanan dan kesudahan hidup mereka. Sebab diri dan tubuh tersebut termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah yang menunjukkan keagungan penciptanya.
Sesuatu yang terdekat kepada manusia adalah dirinya sendiri. Gak ada yang lebih dekat dari kita ya selain diri kita sendiri. Sedangkan dalam diri manusia terdapat keajaiban-keajaiban yang menunjukkan kemahagungan Allah yang tidak putus-putusnya ya kalau kita teliti satu persatu ya para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Tapi umumnya manusia melalaikan hal itu. Ya mereka melalaikan hal ini. Mereka tidak mau memikirkan. Seolah-olah semua itu terjadi ya seperti halnya harusnya seperti itu. Ya, mereka mengatakan itu sudah hukum alam. Ya, hukum alam itu siapa yang mengaturnya? Siapa yang merancang dan mendesainnya? Tidak mungkin secara random itu terjadi. Ya, tanpa ada yang mengatur dan menetapkan kadarnya. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Maka andai kata manusia berpikir sejenak tentang diri mereka dan memperhatikan keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri mereka, maka manusia akan mengutuk sikapnya yang kafir dan menentang kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menyesali perbuatan buruknya dan perbuatan dosanya. Ya. Karena itu tidak setimpal dengan segala nikmat yang Allah berikan pada dirinya. Pada dirinya. Maka Allah menegur manusia dalam surat Al-Abasa ayat 17 sampai 22. Allah Subhanahu wa taala berkata, "Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Thumma as-sabila yassara. Thumma amatahu faakbara. Thumma idza syaa'a ansyara." Ayat ini, rangkaian ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita perjalanan kita secara global, ya, secara garis besar. Allah mencela manusia yang kufur kepadanya. Celakalah manusia, alangkah kufurnya dia. Alangkah durhakanya manusia itu yang berbuat dosa dan melawan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia merasa hebat ya dengan apa yang Allah berikan. Ada orang yang lebih hebat dari mereka. Firaun punya kekuasaan pada masanya dan dia merasa tidak ada yang lebih kuasa daripada dirinya. Dia merasa memiliki kehebatan. Qarun juga demikian. Aman juga demikian. Mereka orang-orang yang diberi kelebihan yang luar biasa pada masanya. Tidak ada yang dapat menandingi kekayaan Qarun pada masanya. Demikian juga kehebatan Haman. Ya, demikian juga kekuasaan yang dimiliki oleh Firaun. Tapi gimana mereka? Bagaimana kesudahan mereka? Kemana mereka pergi? Ya, jadi kita merenungi ya diri kita bahwa kita tidak lebih hebat daripada mereka, orang-orang terdahulu itu. Ya, mereka lebih banyak hartanya dan lebih banyak anak keturunan dan pengikutnya. Tapi itu tidak membantu mereka sama sekali. Qutilal insanu ma akfar. Celakalah manusia, alangkah durhakanya manusia itu. Kita. Min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian Allah mengajak berpikir ya orang-orang yang durhaka kepadanya. Allah ajak mereka berpikir. Coba pikirkan sejenak lah. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apakah Allah menciptakannya? Ya, dari apa Allah menciptakan dia? Coba lihat dia dulu. Sebelum ada di dunia, dia apa? Dia bukan sesuatu yang disebut. Ya, kemudian Allah menciptakannya dari sesuatu yang hina, yaitu dari setetes air mani. Min nutfah. Dari setetes air mani. Dari sebuah sel spermatozoa yang sangat kecil. Makhluk mikroskopis, nah istilahnya. Yang hanya bisa terlihat jika menggunakan alat yang namanya mikroskop. Tanpa itu gak terlihat kita. Itu awal kita. Ya, min nutfah. Dari setetes mani.
Ya, setetes mani itu, ya, itu mengandung kita katakan ratusan juta spermatozoa dari setetes air mani. Ya, bahwa air mani itu kalau kita urai itu banyak apa kita katakan cairan pelindung namanya semen. Itu untuk melindungi spermatozoa itu supaya tidak binasa. Maka melindungi dengan cairan semen. Itulah mani sebenarnya. Yang intinya adalah apa yang terkandung di dalamnya. Dan dan satu tetes air mani itu mengandung ratusan juta spermatozoa. Itu salah satunya akan menjadi bayi, akan menjadi janin. Nah, itulah manusia. Itu kita. Lalu kita sombong kepada Allah, melawan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kasih kita kekuatan sedikit demi sedikit dan kita tertipu juga dengan kekuatan kita, kita merasa sok kuat, sok kuasa. Tapi ternyata tidak. Ya, kita kadang-kadang tertipu itu dengan itu. Ya. Lalu kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba lihat min ayyi syai'in khalaqa. Dari apa Allah ciptakan kamu? Allah menciptakan kamu dari setetes mani. Dan Allah menciptakannya lalu menetapkannya. Tsumma min nutfah khalaqahu faqaddarah. Allah menciptakan, membentuk rupa kamu, bermacam-macam rupa manusia. Ya, tidak ada yang sama, walaupun sepintas sama, tapi ternyata berbeda. Tidak ada manusia yang sama, plek, tidak ada. Sampai si kembar pasti ada perbedaannya, bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Dan Allah menetapkan segala sesuatunya, menentukannya, bagaimana bentuk hidungnya, mulutnya, matanya, ya, bagaimana rambutnya, ikal atau luruskah, bagaimana warna kulitnya, merah, putih, kuning atau hitamkah, ya, bagaimana ya bentuk tulang belulangnya, Allah rangkainya dan lain sebagainya. Allah tetapkan itu. Ya. Di samping Allah menetapkan ya ketika bayi itu 120 hari di dalam rahim ibunya, Allah tetapkan takdirnya. Ya, Allah tetapkan rezekinya. Langkah rezeki pertemuan maut kata orang. Nah, itu ditetapkan juga di dalam rahim ibu itu. Ya. Ditulis, disalin kembali apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya. Faqaddarahu, Allah menentukan dan menetapkan kadar. Ya. Sehingga kita jadi manusia. Summas sabila yassarah. Kemudian jalannya Allah mudahkan. Allah mudahkan kita keluar dari rahim ibu kita. Kita tidak merasa sakit, ibu kita yang merasa sakit. Kita enggak merasa sakit. Ada yang merasa ya trauma gitu ketika dia dilahirkan. Waduh, saya trauma dilahirkan dulu. Sakit. Ya walaupun disedot, dikup, di apa, bagaimanapun prosesnya, baik itu sesar maupun normal, adakah si bayi merasa sakit? Dia nangis bukan karena sakit, diganggu syaitan. Dan memang Allah pilih menangis. Ada hikmahnya, sudah kita jelaskan sebelum. Ya, nah demikian. Ya, Allah mudahkan jalan keluar manusia itu. Ya karena Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kita di dalam rahim ibu kita dalam suasana, dalam kondisi cair ya. Ya. Rahim itu dipenuhi dengan air ketuban. Ya, dan kita berada di situ. Nah, air ketuban ini memudahkan kita untuk keluar ya dari rahim ibu kita. Banyak sekali kita katakan ya, hikmah dan faidah dari air ketuban itu. Ya. Nah, demikian. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk keluar dari rahim ibu kita tanpa ada rasa sakit yang kita rasakan. Ya, kita sampai sekarang kita nggak bisa merasakan bagaimana sakitnya keluar dari perut ibu kita itu. Yang kesakitan ibu kita, sakitnya luar biasa, tapi kita tidak merasakan sama sekali. Ya, itu kasih sayang Allah kepada bayi. Nah, demikian. Walaupun ya kita katakan bagaimana beratnya ya persalinan itu, si bayi tidak merasakan sakit ya, dari proses yang dilewati. Tsumma amatahu fa'akbarah.
Kemudian setelah itu Allah mematikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang lahir ataupun setiap jiwa itu pasti akan merasakan mati. Ya, siapa yang enggak mati? Semuanya mati. Sampai para nabi pun akan merasakan mati. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Tsumma amatahu, Allah mematikan. Allah mengatakan alladzi khalaqal mauta, yang telah menciptakan kematian pada manusia. Bahwa kita akan mati. Maka ingat itu, bahwa kita akan mati. Kita nggak akan hidup selamanya. Dan kita juga kalau diberi Allah hidup selamanya di dunia, kita pun juga nggak mau. Kenapa? Karena badan kita juga ada batasnya. Mau dikasih 100 tahun, 200 tahun. Ya, mungkin kita juga akan bosan hidup di dunia ini, betapa beratnya hidup di dunia ini kan gitu ya. Atau harus sampai beratus-ratus tahun. Ya, terutama untuk menjaga agama kita. Istiqomah 200 tahun itu berat. Apalagi 1000 tahun. Istiqomah 60 tahun aja berat, apalagi 500, 600, 700, 1000 tahun. Bagaimana kita bisa istiqomah sepanjang masa yang sangat lama itu? Coba pikirkan itu. Ya, salah satu yang kita katakan kasih sayang Allah kepada umat Muhammad, diberi umur di dunia nggak panjang-panjang. 60-70 tahun umur umat Muhammad, kan begitu ya. Tapi kita mendapatkan balasan yang lebih daripada orang-orang yang dapat usia lebih panjang dari kita. Yang diberi usia lebih panjang dari kita. Ya, di alam dunia ini. Tapi di alam akhirat, ya kita adalah yang terdepan, yang diutamakan, ya, yang paling banyak mendapatkan pahala, didahulukan dalam segala hal, lebih dahulu masuk surga, ya, nah demikian. Kita adalah umat yang terdepan di hari kiamat nanti. Nah demikian. Ya, summa amatahu, kemudian Allah mematikanmu, fa'akbarah, dan Allah menguburkan. Kamu kembali ke tanah. Ya, kamu kembali ke tanah, ke asal usul penciptaanmu. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami akan kembalikan kamu. Lalu menguburkannya. Kemudian jika dia menghendaki, dan Allah akan membangkitkannya kembali. Ya, tsumma idza syaa ansyara. Suatu saat kelak Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kita kembali. Ya, nah demikian. Itulah dia perjalanan manusia, ya, secara garis besar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi seperti yang kita isyaratkan sebelumnya, bahwa kita mengenali diri kita ini salah satunya adalah untuk menumbangkan, merobohkan tembok kesombongan diri kita. Supaya kita tidak jadi manusia yang sombong. Ya, kita rendah hati, ya kita saling menghormati, ya kita saling menyayangi, saling menjaga, karena kita adalah manusia yang lemah tanpa perlindungan, kasih sayang, dan ya kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak akan bisa hidup. Nah demikian. Ya, maka Allah berkata di dalam Al-Qur'an, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada. Itu luar biasa ya. Perintah Allah untuk berbuat baik kepada sesama, karena Allah telah berbuat baik kepada. Allah menyayangimu, Allah menjagamu, maka sayangilah sesama, jagalah antara sesama. Nah demikian, wallahu a'lam. Jangan ada seorang yang menganiaya orang lain, merendahkan orang lain. Ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak layak seorang itu membanggakan diri dan menyombongkan diri di hadapan orang lain. Dan lebih tidak pantas lagi dia durhaka kepada Rabb-Nya, kepada penciptanya. Wallahu a'lam bishawab. Maka dari itu para jemaah yang dimuliakan Allah, ketika seorang hamba itu mengenal Allah dengan ilmu, tentunya dia akan menjadi orang yang paling kita katakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
Dan dia akan menyintai Allah dengan cinta yang sebenarnya. Orang yang menyintai Allah tanpa ilmu, mungkin cintanya bisa berganti dengan benci. Tapi orang yang menyintai Allah dengan ilmu, maka cintanya kepada Allah semakin lama semakin bertambah, seiring dengan bertambahnya ilmu. Tapi kalau mencintai Allah itu membabi buta tanpa ilmu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka boleh jadi satu hari kelak cintanya itu berubah menjadi benci. Banyak itu orang-orang yang wah saya cinta Allah, tapi tiba-tiba dia membenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cintanya kepada Allah tidak dilandasi ilmu. Para jemaah yang dimuliakan, maka kenalilah Allah dengan ilmu. Dan salah satu yang bisa kita ilmui ya adalah diri kita, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah demikian. Kita lanjutkan ya, masih dalam subjudul di bab pertama, merenungi penciptaan diri manusia. Manusia diciptakan dari saripati tanah. Ini unsur yang Allah pilih untuk makhluk bungsu namanya manusia, anak Adam. Adam diciptakan dari tanah. Dan ini sejalan dengan penelitian dan kita katakan ilmu pengetahuan manusia. Al-Quran dalam banyak ayat menerangkan bahwa manusia diciptakan dari saripati tanah. Misalnya di dalam surat Thaha ayat 55 Allah mengatakan, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah itu kami ciptakan kamu. Demikian juga dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Saripati yang berasal dari tanah. Makanan yang dimakan oleh ayah bunda kita. Dan Allah berfirman, fastaftihim ahum asyaddu khalqan amman khalaqna inna khalaqnahum min tinin lazib. Surat Shafat ayat 11. Maka tanyakanlah kepada mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, yaitu orang-orang musyrik di Mekah. Apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Yaitu alam semesta. Ya, banyak makhluk-makhluk yang lebih besar, lebih hebat dari kita. Maka apakah penciptaan mereka, manusia itu lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan? Ya, yang lebih besar dari manusia. Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka, manusia itu dari tanah liat, min tinin lazib. Ya. Demikian juga di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, huwallazi khalaqakum min tinin, thumma qada ajala, wa ajalun musamman indah. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian menetapkan ajal, yaitu kematianmu, dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ajal tidak ada yang tahu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga perkataan iblis ketika menolak sujud kepada Adam. Allah mengatakan, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Allah berkata kepada iblis, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini logika iblis untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dia merasa lebih baik dari Adam. Adam dari tanah, saya dari api. Maka dia merasa dia tidak pantas sujud kepada Adam. Maka konsekuensinya dia menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tuntutan akalnya. Itu tuntutan logika iblis tadi. Ya, dia menolak perintah Allah karena kesombongan. Ya. Karena kesombongan yang didorong hasadnya kepada Adam. Ya, kenapa dia harus tunduk kepada makhluk bungsu ini, sementara dia merasa lebih mulia. Ini penyakit-penyakit yang dialami oleh iblis sehingga menolak perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Semuanya berujung kepada kesombongannya.
ya, mulai dari logikanya yang ya dia banggakan, kemudian hasadnya kepada Adam, itu mengerucut kepada sebuah kesombongan yang berakhir dengan penolakannya. Dia menolak. Aba wastakbar. Dia tidak mau sujud dan dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian ya. Nah, ini penyakit iblis itu, penyakit sombong. Jadi dia tidak tahu asal usulnya. Bagaimana Allah menciptakan dia, bagaimana Allah perintahkan dia, para jemaah yang dimuliakan Allah. Walaupun Allah tidak menyanggah logika iblis itu. Dan Allah tidak salahkan logika iblis. Wahai iblis, logikamu salah, enggak. Boleh jadi sebagian logika itu benar. Ya, tapi Allah memintakan sesuatu bukan untuk diadu dengan logika. Semata-mata untuk menguji ketundukan kita kepadanya, pencipta yang maha kuasa, maha berkehendak. Walaupun Allah memberikan kuasa dan kehendak kepada manusia. Ini ujian kepada iblis. Dan iblis gagal melewati ujian itu. Allahu a'lam. Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, ketika Al-Qur'an turun mengabarkan asal penciptaan manusia dari tanah, kemudian berimanlah orang-orang yang beriman, lalu orang-orang yang ragu semakin ragu dan semakin kafirlah orang-orang yang kafir. Bagaimana mungkin manusia diciptakan dari tanah? Ya, ini coba lihat ya, salah satu hikmah Allah bercerita tentang asal-usul penciptaan manusia adalah agar manusia itu tidak menyembah nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka bukan Tuhan. Tapi sekarang kan banyak orang-orang yang menyembah leluhur. Ya, mereka nggak tahu dari mana leluhur itu diciptakan, berasal. Ya sama seperti kita. Mereka dari tanah juga. Lalu kenapa mereka harus kita sembah leluhur-leluhur itu? Ya, jadi pengagum ta'zim kepada kita katakan nenek moyang, al-aba, ya, leluhur. Ini salah satu fitnah yang menimpa umat manusia sehingga mereka menuhankan orang-orang yang terdahulu dari mereka. Bisa jadi nenek moyang mereka ya, atau orang-orang yang mereka agungkan. Maka Allah ceritakan ya dalam Al-Qur'an bagaimana manusia itu diciptakan. Mungkin ada sebagian yang bertanya-tanya dalam hatinya, apa urgensinya? Allah bercerita tentang asal-usul proses penciptaan manusia. Ada yang bertanya juga seperti itu. Ya. Untuk apa Allah ceritakan itu di dalam Al-Quran? Berkali-kali, bukan sekali. Ya. Tadi aja udah berapa ayat kita baca tentang asal-usul bagaimana proses Allah menciptakan manusia. Ya, salah satu hikmah terbesarnya adalah supaya manusia tahu bagaimana terjadinya proses menjadi manusia itu. Begitulah dia. Termasuk nenek moyang dan leluhur kita sama saja. Mereka bukan Tuhan. Ya. Tidak seperti yang diyakini oleh kaum paganis yang meyakini bahwa leluhur mereka itu titisan Tuhan. Ya, ini adalah syubhat iblis. Ya, syubhat iblis dan para pengikutnya. Ya. Nah, mengagungkan dan menuhankan leluhur. Ya. Dan mereka menganggap leluhur ini adalah titisan Tuhan. Tuhan menitis padanya. Nah, ini terjadi sampai agama Nasrani juga dimasuki. Bukan Nasrani saja, di dalam Islam juga. Ya, kita katakan sebagian aliran-aliran itu ya, yang meyakini yang namanya wihdatul wujud, hululiyah, bahwa Allah bisa menitis pada makhluk, pada diri seseorang. Atau orang itu adalah jelmaan dari Tuhan. Itu ada juga di dalam Islam. Tapi agama yang terakhir ini Allah jaga ya. Ya, sehingga kemurnian tauhidnya tetap terjaga sampai hari kiamat. Karena tidak ada lagi agama samawi yang akan turun. Ya, nggak usah ditunggu agama setelah Islam. Wah, nanti mungkin ada agama baru, ada nabi baru juga, nggak ada lagi. Ya. Nah, ini hujah terakhir yang Allah turunkan kepada ciptaannya manusia. Kalau ceritakan itu dalam Al-Quran berkali-kali, ya, penciptaan manusia itu, supaya manusia yang menyembah manusia lainnya itu sadar. Itulah dia manusia, bagaimanapun Allah ciptakan, ya itulah dia asal-usulnya, itulah dia unsur penciptaannya dari tanah. Dari tanah yang kita injak-injak itu.
Itulah dia manusia. Ya. Nah, jadi naif sekali kalau ada orang yang menyembah manusia lainnya. Ya. Ya. Sementara manusia lainnya ya juga diciptakan dari unsur yang sama. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, karena dahulu juga orang-orang musyrik ketika Nabi membacakan ya bahwa manusia itu dari tanah, mereka bertanya-tanya, ya apa mungkin kita dari tanah ya? Kita muncul dari perut ibu kita, kata mereka. Nah, setelah Allah menyingkap sedikit demi sedikit ilmu pengetahuan bagi manusia, ya kita tahu bahwa manusia itu memang sama dengan debu tanah. Barulah manusia meyakini dengan seyakin-yakinnya kebenaran dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Para peneliti modern menyimpulkan ke-20 unsur kimia pembentuk manusia, tubuh manusia ternyata ditemukan juga pada tanah. 20 unsur pembentuk ya, unsur kimia ya pembentuk tubuh manusia ternyata ditemukan juga pada tanah. Ya, hanya saja bedanya di tubuh manusia semua unsur tersebut membentuk banyak senyawa-senyawa kimia yang sangat rumit. Nah, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jalla fi'ulah. Yang apabila Allah menghendaki sesuatu cukuplah dengan mengatakan kun fayakun. Nah, demikian ya. Jadi Allah merangkai itu dari unsur-unsur yang ada dari tanah. Nah, ya, setelah terbuka ilmu pengetahuan modern, manusia bisa mengurai tubuh manusia dan bisa mengurai tanah itu ternyata 20 unsur dasar pembentuk ya 20 unsur kimia pembentuk dasar tubuh manusia itu ternyata ada pada tanah. Itu membuktikan secara jelas terang bahwasanya memang manusia itu dari tanah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Dan terkait dengan ini Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya, jadi maka jadilah itu. Terjadilah proses itu. Ya, ada yang diciptakan tanpa ayah dan ibu, yaitu Adam. Tanpa ayah, tanpa ibu. Allah ciptakan kun fayakun, jadilah Adam. Ya, langsung jadi tanpa proses. Tingginya langsung 60 hasta, yaitu 30 meteran lah ya. Ya, tanpa proses bayi, balita, basuta, bawah 10 tahun, remaja, dewasa, tidak, langsung dewasa. Disebutkan dalam riwayat bahwa Adam langsung memiliki usia 30 tahun. Ya, usia manusia. Nah, demikian. Ya, nah, tingginya juga 30 hasta dan menjadi manusia yang langsung sempurna. Itu Adam. Ya, ternyata penciptaan Adam lebih hebat daripada penciptaan Isa bin Maryam yang diciptakan tanpa bapak. Allah menciptakan Adam tanpa bapak, tanpa ibu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Baik Isa maupun Adam, kedua-duanya sama-sama diciptakan dari tanah. Ya, nah dari tanah. Maka ini jelas yang dari tanah bukan Tuhan ya. Maka kalau ada yang menyembah leluhur, sadarilah leluhur itu diciptakan dari tanah. Jadi itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran berulang-ulang. Tujuannya ya untuk mendobrak keyakinan manusia yang masih menyembah leluhur. Karena ini salah satu fitnah yang menimpa umat manusia, menyembah leluhur mereka. Ya, meyakini leluhur mereka itu adalah titisan Tuhan. Nah, demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi ternyata tubuh manusia itu bukan hanya sekedar benda hidup yang terdiri dari campuran zat-zat kimia. Namun ternyata tubuh manusia juga merupakan sebuah sistem yang sangat dinamis, yang sangat teratur dan sangat terpadu. Ya, manusia adalah makhluk reaksi kimia yang dengannya diatur semua kegiatan dan aktivitas tubuhnya. Setiap gerak-gerik manusia yang paling sederhana sekalipun, yaitu kedipan mata, adalah hasil serangkaian reaksi kimia yang sangat rumit. Itu yang paling sederhana ya gerakan manusia, yaitu kedipan matanya.
Jadi Maha Suci Allah yang dengan kekuasaannya Allah menciptakan dan mengatur semua makhluk dari yang terbesar sampai yang terkecil. Sampai makhluk yang hanya bisa dilihat dengan alat pembesar, yaitu mikroskop. Sampai makhluk yang besarnya itu sangat besar sekali sehingga kita itu seperti tidak ada di hadapannya. Ya, galaksi yang lebih besar daripada galaksi Bima Sakti dan planet yang lebih besar daripada planet bumi. Berkali-kali lipat, bahkan ya ratusan ribu kali lipat lebih besar daripada bumi. Ya, yang kita diami. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah dia manusia. Dia diciptakan, unsur pembentukannya adalah dari tanah. Kemudian bagaimana dengan ayat ataupun suatu hakikat ilmiah bahwa manusia adalah diciptakan dari air? Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa khalaqa kulla syai'in mimma, alam nakhluqukum mimma in mahin. Bukankah kami menciptakan kamu itu dari air yang hina? Ya. Demikian juga dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa khalaqa kulla syai'in mimma, ya. Wa wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma. Dan Allah menciptakan semua jenis makhluk hidup itu dari air. Bagaimana ini ada dari tanah, dari air, apa maksudnya ini? Nanti akan kita sambung pembicaraan kita, ya. Sudah kita singgung sebenarnya sebelumnya, ya, bahwa asal muasalnya kita itu dari benda padat, yaitu tanah. Tapi Allah buat itu dari saripatinya, ya, diubah prosesnya menjadi dalam lingkungan cair. Ya, untuk memudahkan proses itu Allah ubah, ya, dari benda padat kepada cair. Walaupun hakikatnya itu adalah padat. Tapi Allah lakukan proses itu semua dalam lingkungan cair. Ya, spermatozoa yang kecil itu padat, ya. Sangat kecil tapi dibungkus dengan mani, ya, cairan mani. Itu cairan yang paling dominan itu cairan semen, nanti akan kita jelaskan. Untuk melindungi si spermatozoa ini agar bisa sampai ke rahim. Ya, karena melewati perjalanan yang panjang. Rahim dibuat juga dalam kondisi cair, lingkungan cair juga, ada air ketuban. Ya, si bayi itu seolah-olah berenang-renang dia di dalam perut ibunya, berotasi. Dia perlu bergerak karena kalau nggak bergerak akan rusak. Ya, begitulah kehidupan. Kalau diam nggak bergerak akan rusak. Ya, maka bumi nggak diam, dia berputar, dia bergerak, ya, sehingga adanya kita katakan pergerakan rotasi itu membuat adanya kehidupan. Ya, tidak rusak kehidupan itu. Nah, sayangnya Allah kepada seorang bayi itu, ya, maka di dalam rahim ibunya itu dibuat dalam lingkungan cair, ada air ketubannya. Maka bahaya, ya, kalau air ketuban itu pecah dan kering itu bisa membahayakan si bayi itu bisa mati. Nah, demikian. Jadi Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, alam nakhluqkum mimma'in mahin. Bukankah kami ciptakan kamu dari air yang hina, yaitu air mani. Ya, nah ini untuk menjelaskan kasih sayang Allah kepada kita manusia. Nanti akan kita jelaskan, ya, bagaimana, ya, manusia itu adalah, ya, dikatakan, ya, di sini manusia itu adalah air yang hidup. Air yang hidup. Ya, nah demikian. Bahwa, ya, hampir, ya, kita katakan 80% manusia itu adalah air, ya, adalah cairan. Ya, 70%, ya. Ya, atau, ya, lebih kurang dari itu, ya, adalah cairan manusia itu. 67 atau 70%, kira-kira demikian. Manusia itu adalah cairan. Dan kita nggak akan bisa hidup tanpa cairan, tanpa air. Ya, nah demikian. Kita nggak mungkin, ya, bisa hidup dengan minum, tapi tidak bisa hidup hanya dengan makan saja. 3 hari nggak minum mungkin kita akan mati. 3 hari nggak makan mungkin manusia masih bisa hidup. Wallahu a'lam. Nanti akan kita jelaskan kenapa manusia itu memerlukan air. Ya. Nah, ini akan berkaitan dengan kasih sayang Allah yang memberikan kepada kita kecukupan air. Ya, nah demikian.
Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan ini semakin menumbuhkan ya rasa kita katakan rasa cinta kita kepada Allah, takut kita kepada Allah ya, dan tunduk kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa kita katakan mentadaburi ya, merenungi penciptaan kita, diri kita, mengetahui diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas pemaparan dan faedah-faedahnya di kajian kita pagi ini, dan kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV yang mau bergabung bersama kita di kajian kita pagi ini, silahkan bertanya langsung, bisa di line interaktif kita di nomor 0822 8888 6630, atau bisa juga melalui WhatsApp ataupun komentar di kolom komentar yang ada di YouTube kita bila menyaksikannya melalui YouTube. Baik Ustadz, kita bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk, tapi ini di luar tema kita bilang Ustadz. Bolehkah gibah dibalas dengan gibah terlepas dari keutamaan memaafkan? Bila seseorang merasa sakit hati karena tahu digibahi, lalu dia membalas menggibahi balik, apakah berdosa atau boleh-boleh saja karena membalas kezoliman dengan yang setimpal? Silahkan Ustadz. Ya, keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan. Ya, tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, ya. Kalau ada yang menggibahi kita, jangan balas dengan riba. Kalau ada yang mengkhianati kita, jangan balas dengan khianat. Karena khianat, gibah itu keburukan, ya. Dan tidak termasuk salah satu gibah yang dibolehkan. Ya, gibah yang dibolehkan ketika kita digibahi nggak ada gitu. Ada beberapa yang boleh gibah, 6 poin ya. Cuma tidak satu pun dari 6 poin itu ya bahwa boleh bergibah jika digibahi, nggak ada. Mendengar gibah aja nggak boleh. Ya, mendengar gibah aja nggak boleh. Nah, maka para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan Allah ya. Tadi kan kita sampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Ya. Ya, kadang-kadang ya kita belajar nih ya ayat-ayat Allah pada ciptaan manusia supaya kita jadi manusia itu ya lebih tawadu, ya, lebih khudu, lebih tunduk, lebih tahu diri, ya, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan apa urusan kita dengan manusia? Nah demikian. Ya kalau ada yang berbuat buruk kepada kita, doakan mudah-mudahan dia kembali ke jalan yang benar. Ya, nah demikian. Mudah-mudahan Allah menyadarkan. Ya nggak perlu kita larut dalam keburukan seperti dirinya juga. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu karena orang yang nggak tahu bagaimana dia menghabiskan waktunya ya. Bagian orang mungkin kebingungan dia. Gimana cara dia menghabiskan waktu? Aduh, nggak ada lagi cara untuk menghabiskan waktu selain ya ghibah, melakukan hal yang tidak manfaat, kan gitu ya. Bagus kan dia tadabburi ayat-ayat Allah ya, daripada dia sibukkan dengan hal-hal yang ya kita katakan membuat dia hina. Dia wallahu a'lam bishawab. Baik Ustadz, jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya, dan kembali kita bacakan pertanyaan Ustadz. Apa yang mesti dari awal atau terus-menerus kita tanamkan kepada anak kita yang qadarullah terlahir cacat atau tidak normal Ustadz? Silahkan Ustadz. Ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa Allah menciptakan manusia mukhallaqah wa ghairi mukhallaqah. Ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Dan itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah menghendakinya. Ya. Allah menghendaki hal itu untuk satu hikmah. Ya, maka pertama kita harus menerima itu. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dicela. Maka enggak boleh mencela orang cacat. Jangan dicela. Itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dia lahir. Macam-macam bentuk manusia itu. Kalaulah itu bisa dijadikan bahan untuk saling celah satu sama lainnya,
Maka orang yang merasa lebih sempurna, dia akan mencela orang yang kurang sempurna, walaupun normal. Ya, orang yang mancung akan menghina orang yang pesek, orang yang tinggi menghina orang yang pendek, kan begitu. Ya. Apa bedanya? Di sana ada kekurangan, di sana ada kelebihan. Maka ya kepada siapapun orang tua yang qadarullah, ya mendapatkan ya titipan dari Allah yang mughairi mukhallaqah, pertama dia harus menerima. Ini adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah di balik itu. Sabar membesarkannya, sabar untuk membimbingnya, ya. Dan itu adalah titipan Allah untuk kita. Itu cobaan bagi kedua orang tuanya untuk bisa bersabar. Allah mengatakan waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Dan kami jadikan sebagian kamu menjadi fitnah, ujian bagi sebagian yang lain. Ya, kadang-kadang kita diuji melalui anak kita, diuji melalui istri kita, diuji melalui suami kita, diuji melalui orang tua kita, saudara-saudara kita, karib kerabat kita, teman kita, tetangga kita, dan manusia yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tujuannya apa? Untuk agar kamu bisa bersabar, diuji kesabaranmu di situ. Ya, termasuk juga anak-anak kita. Ya, ada orang yang diberi anak yang normal, sempurna. Tapi ternyata dia dibuat pusing 7 keliling oleh anaknya itu. Ya, dia ya mungkin dia kerepotan, sibuk karena dibuat oleh anaknya yang sempurna itu. Banyak orang tua yang menangis karena anaknya yang sempurna, Pak. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Dia menangis karena anak yang sempurna itu, yang normal itu. Ya. Nah, demi itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan sebagian ada yang bangga dengan anaknya yang cacat. Yang ternyata bisa membanggakan kedua orang tua. Itu terjadi. Ketika kita menerima titipan Allah dalam bentuk yang seperti itu, terima. Mungkin kalau kita bersabar, Allah akan memberikan sesuatu yang lebih, ya, kesudahan yang baik bagi orang tuanya, bagi si anak dan orang tua. Berapa banyak anak-anak cacat yang bisa membanggakan orang tua, dan berapa banyak juga anak-anak yang normal justru membuat ya bencana yang membuat orang tuanya berurai air mata karena sedih, ya, dibuat oleh anaknya itu yang normal itu. Berapa banyak orang tua yang seperti itu juga, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Artinya ya, kita jangan langsung menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa ciptakan anakku seperti ini? Jangan. Itu ciptaan Allah. Ya, bukan kita yang ngatur. Maka jangan atur Allah Subhanahu wa taala. Allah tetapkan seperti itu, ada hikmah di balik itu. Ya, mungkin itu yang baik bagi kita. Ya, nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjadi orang tua yang sabar. Baik cacat maupun normal, itu sebenarnya orang tua itu sama-sama harus memiliki kesabaran dalam menerima amanah ilahi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik normal maupun cacat, saya katakan seperti itu. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya, dan kita kembali membacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz. Ustaz, apakah badal haji harus dilakukan oleh anggota keluarga atau boleh orang lain yang sedang berada di Mekah? Silakan Ustaz. Ya, pada asalnya ini dilakukan oleh anaknya, ya. Ya, oleh anaknya. Apabila anaknya sudah mengerjakan haji, maka dia boleh berhaji untuk kedua orang tuanya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Lalu bagaimana kalau anaknya ini membiayai seseorang untuk membadalkan orang tuanya? Para ulama mengatakan sah, boleh, ya, dengan biaya ataupun dengan perintah dari anaknya.
atau permintaan dari anak. Yang jadi masalah adalah kalau kita mempercayakan orang lain, apa betul dia nanti niatnya untuk orang tua kita, badalan fulan orang tua kita. Atau kita nggak tahu ya, kalau untuk memastikan ya kita sendiri, anaknya ya, yang pasti akan membadalkan haji itu untuk orang tuanya. Labbaik Allahumma hajjatan an fulan. Jadi yang lebih ya katakan lebih kita yakini kalau yang membadalkan itu adalah kita sendiri anaknya. Kalau orang lain wallahu alam nanti siapa nanti dia juga apa dia pasang niat itu atau tidak ataupun dia sebutkan itu atau tidak kita nggak tahu. Walaupun kita kasih uang dia kita apa. Ketika dia talbiyah haji ataupun umrohnya siapa kita juga nggak paham. Ketika dia melontar Allahu Akbar an fulan. Apakah dia sebut fulan orang tua kita atau tidak, kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu karena kita tidak berada di situ. Maka yang terbaik adalah anaknya yang langsung membadalkan haji. Ya, wallahu a'lam. Atau ya kita bisa anggota keluarganya juga bisa. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya dan sudah ada penelpon yang tersambung bersama kita. Kita persilakan, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bapak, silakan. Pak Yusri dari Sulawesi Selatan ya Pak? Ya, pertanyaan saya Ustaz, Silakan. ini kan kalau sholat duhur itu kan tahiyat awalnya tidak sampai innaka hamidum majid. Terus kalau saya bacanya sampai innaka hamidum majid, wajibkah saya sujud sawi atau apa? Ustaz? Syukran Ustaz. Itu aja Pak? Iya. Ya, Ustaz. Baik Bapak, ditunggu jawabannya. Yang benar adalah Pak, ya di tasyahud awal kita membacanya sempurna seperti di tasyahud akhir. Itu yang benar. Jadi nggak ada cerita sujud sahwi di sini ya. Karena yang kita lakukan itu sebenarnya seperti itu di tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya sebagian ulama ya ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan cukup sah ataupun dikatakan sudah bersalawat hanya dengan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Tapi kan tidak ada salawat seperti itu di dalam salawat-salawat yang diajarkan Nabi. Nah ini di dalam sholat, nggak bisa hanya salawat sepenggal itu. Maka pendapat yang lebih benar adalah di tasyahud pertama kita membaca salawatnya juga sempurna. Sampai akhir seperti yang diajarkan Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud dan para sahabat lain. Bukan kita ambil sepotong saja sengaja ya. Lain halnya kita tidak punya kesempatan, baru baca setengah, kemudian imam sudah bangkit, ya kita ikut bangkit. Tapi kalau kita kesotan sendirian, ya, atau kita jadi imam, kita harus baca komplit, Pak. Ya, sampai selesai itu. Sempurna seperti yang diajarkan Nabi kepada para sahabat ketika bersalawat di dalam salat. Karena bacaan salat itu beda dengan bacaan di luar salat. Kalau kita salawat atas Nabi di luar salat, kita bisa membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup itu, cukup. Ya, misalnya nama Nabi disebutkan, kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Cukup itu, cukup. Gak perlu kita baca salawat Ibrahimiyah itu secara komplit. Itu di luar salat, tapi di dalam salat Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka tidak cukup ya. Ini pendapat yang rajih ya. Hanya dengan mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad. Seperti pendapat sebagian ulama Syafi'iyah. Wallahu alam bisawab ya. Nah demikian. Jadi apa yang Bapak lakukan itu sudah benar sampai selesai. Harusnya seperti itu. Kalau selama ini cuma sepenggal saja maka ya lain waktu di kemudian hari ya setelah ini ya harus membacanya secara komplit. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz, dan kembali kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Ustaz, dan mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz. Maksudnya di segmen ini. Ustaz, adakah amalan atau perlakuan khusus yang perlu dilakukan oleh seorang suami ketika istri sedang hamil? Silakan Ustaz. Ya, tentunya banyak ya, ada dan banyak sebenarnya. Ya, itu kita simpulkan di dalam buku, mungkin ada yang pernah baca.
yang mencetak generasi Rabbani, ya, bagaimana perlakuan seorang orang tua lah ya terhadap janin, bahwa orang tua bisa memulai ya sentuhan pendidikan, edukasi kepada bayi yang berada di dalam rahim ibunya, itu janin. Ya, karena ketika bayi berada janin berada dalam perut ibunya, dia sudah bisa berinteraksi sebenarnya. Ya, jadi teliti bahwa air ketuban itu adalah pengantar suara yang terbaik. Ya, air itu pengantar suara. Kalau kita ingin mengukur dalamnya lautan, itu bukan diturunkan meteran, tapi dengan sonar suara. Karena air itu mengantarkan suara. Jadi kita bisa mengukur dalamnya laut itu dengan sonar suara itu. Nah, diteliti ternyata, setelah diteliti ternyata air ketuban itu adalah pengantar suara yang terbaik. Maka apakah bayi bisa mendengar dalam perut ibunya? Bisa. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim ya di dalam kitab beliau, Tuhfatul Maulud, di Ahkamil Maulud. Ya, bahwa janin itu bisa mendengar ya dalam perut ibunya. Maka kita bisa memberikan sentuhan pendidikan semenjak dia di dalam rahim ibunya. Ya Ustadz, saya waktu dalam rahim nggak dengar apa-apa. Ya jangankan dalam rahim, udah lahir aja kita nggak kita katakan tidak menyadari apa yang kita dengar. Ya, dengar nggak orang-orang nangis dengar nggak orang-orang tertawa ketika kita lahir? Atau dengar tangisan? Kita lahir nangis atau tidak? Dengar nggak tangisan kita? Kadang nggak kita nangis? Kita nangis. Kita dengar itu. Tapi kita nggak ingat. Tidak semua perkara yang sudah kita lihat, kita dengar, kita ingat. Ya, termasuk proses yang terjadi ketika kita keluar dari perut ibu kita. Itu sudah di alam dunia. Toh kita tidak ingat juga bagaimana waktu di dalam rahim. Tapi apakah punya kemampuan? Ya, bayi sudah punya kemampuan mendengar walaupun belum sempurna. Seperti itu juga janin di dalam perut ibunya. Nah demikian. Maka bisa ya misalnya ya, maka orang tua harus menjaga kata-kata ketika ya dia mengandung ya, orang tuanya baik ayah maupun ibu ya. Karena bayi itu juga bisa merasakan dan terpengaruh juga ya dengan kondisi di luar rahim. Ya, misalnya ibunya stres, janin juga ikut stres. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, maka bisa memulainya dengan sentuhan-sentuhan ya, kita kasih sayang ya, mengelus perut ibu yang perut istri ketika hamil ya, menunjukkan kasih sayang dan perhatian, itu ada respon, bayi bisa meresponnya. Dan itu sudah diteliti juga. Bagaimana respon janin ketika dia mendapatkan suasana yang kondusif di luar rahim, suasana hati ibunya nampak di situ. Karena sekarang bisa ada, ya, bisa di WSC ya, sampai 4 dimensi. Dia bisa dilihat bagaimana gelagat bayi ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak di luar rahim. Misalnya stres ibunya, tekanan batin ibunya, ya, tekanan jiwaan yang dialami oleh ibunya, ya, itu bisa nampak dari respon si bayi itu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian. Jadi silakan baca di buku itu ya, banyak sekali sebenarnya di situ disebutkan beberapa ya, kita katakan stimulus pendidikan yang kita bisa berikan kepada ya janin di dalam perut ibunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz, dan mudah-mudahan kita bisa sambung lagi di episode selanjutnya atau pekan depan insyaallah Ustadz, masih di pembahasan ayat-ayat Allah pada tubuh manusia. Dan para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita di pagi ini di program kajian kitab, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di pekan depan di episode selanjutnya, masih membahas tentang ayat-ayat Allah pada tubuh manusia di hari dan jam yang sama, juga masih bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Ihsan Al-Azhari Hafizahullah Ta'ala, dan tentunya di
stasiun kita, stasiun TV kita, Rosyad TV, saluran dakwah keluarga Islami. Mewakili kru yang bertugas kami pamit, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.